Di tengah ketegangan militer tersebut, Presiden Iran tetap membuka jalur diplomatik. Namun Iran tidak datang dengan tawaran kompromi biasa. Mereka mengajukan 3 syarat utama yang menjadi dasar untuk menghentikan konflik. Sekilas syarat ini tampak seperti proposal diplomatik biasa. Namun jika dianalisis lebih dalam, sebenarnya syarat tersebut merupakan upaya untuk merombak arsitektur geopolitik kawasan. 3 syarat itu adalah: saat kita berdiri di pertengahan Maret 2026, ada satu kawasan yang kembali menjadi pusat perhatian dunia, Teluk Persia. Jika kita menoleh ke belakang, hanya dalam 2 minggu terakhir, situasi di kawasan ini berubah sangat cepat. Asap konflik yang awalnya terlihat seperti gesekan kecil kini telah berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah permainan geopolitik yang berpotensi mengubah tatanan dunia. Apa yang sedang terjadi bukan lagi sekadar konflik terbatas. Ini sudah mulai menyerupai pergolakan besar dalam keseimbangan kekuatan global. Peristiwa penting terjadi antara sore 11 Maret hingga dini hari 12 Maret 2026. Pada saat itu, Korps Pengawal Revolusi Islam Iran meluncurkan serangkaian operasi militer besar yang mereka sebut sebagai bagian dari Operasi Trup Rames. 4 operasi militer diluncurkan secara berurutan, dan secara resmi memasuki gelombang serangan ke-39 dan ke-40. Intensitas serta daya hancur dari serangan-serangan ini membuat banyak pengamat internasional menyadari satu hal. Situasi di Asia Barat telah bergerak menuju titik paling berbahaya sejak berakhirnya Perang Dingin. Konflik ini sudah jauh melampaui perang bayangan yang sebelumnya terjadi antara Iran dan Israel. Dulu, serangan terjadi secara tersembunyi, operasi rahasia, sabotase, atau perang proksi. Namun sekarang semuanya terjadi terbuka di depan dunia. Yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar reputasi politik atau konflik regional. Yang dipertaruhkan adalah kelangsungan hidup negara, jalur energi global, dan bahkan dominasi aturan internasional. Titik balik, serangan 28 Februari 2026. Untuk memahami mengapa konflik ini meledak begitu besar, kita harus mundur sedikit ke 28 Februari 2026. Pada hari itu, sebuah koalisi militer yang dipimpin Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi udara besar yang diberi nama Epic Fury. Target operasi ini sangat sensitif, kepemimpinan inti Iran. Serangan tersebut menargetkan beberapa tokoh penting dalam struktur militer Iran, termasuk lingkaran terdekat pemimpin tertinggi Iran dan pejabat tinggi militer seperti Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran, Jenderal Mousavi. Beberapa tokoh penting dilaporkan tewas. Banyak analis internasional pada saat itu berasumsi bahwa pukulan pemenggalan kepemimpinan seperti ini akan menimbulkan kekacauan politik di Iran. Ada yang bahkan memprediksi kemungkinan keruntuhan rezim. Namun kenyataan berkembang ke arah yang sama sekali berbeda. Transisi kekuasaan di Iran terjadi sangat cepat. Dalam waktu singkat, Mujtaba Khamenei dilantik sebagai pemimpin tertinggi yang baru. Alih-alih terjadi kekacauan, kepemimpinan baru ini justru berhasil mengonsolidasikan seluruh kekuatan politik domestik. Lebih dari itu, strategi militer Iran juga berubah secara drastis. Jika sebelumnya Iran cenderung menjalankan strategi penahanan, kini pendekatannya berubah menjadi serangkaian serangan agresif. Perubahan ini menandakan satu hal penting. Iran tampaknya siap menghadapi perang jangka panjang, bahkan perang gesekan yang melelahkan. Bukan lagi sekadar melakukan pembalasan terbatas, tetapi siap memasuki konflik yang lebih luas. 3 syarat Iran untuk perdamaian. Di tengah ketegangan militer tersebut, Presiden Iran tetap membuka jalur diplomatik. Namun Iran tidak datang dengan tawaran kompromi biasa. Mereka mengajukan 3 syarat utama yang menjadi dasar untuk menghentikan konflik. Sekilas syarat ini tampak seperti proposal diplomatik biasa. Namun jika dianalisis lebih dalam, sebenarnya syarat tersebut merupakan upaya untuk merombak arsitektur geopolitik kawasan. 3 syarat itu adalah: 1. Pengakuan hak hukum Iran. 2. Pembayaran ganti rugi perang. 3. Jaminan keamanan internasional. Ketiga syarat ini membentuk satu kerangka yang saling terkait.
1. Pengakuan hak hukum Iran. Syarat pertama berkaitan dengan hak Iran dalam kerangka Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, NPT. Iran menuntut pengakuan resmi bahwa mereka memiliki hak untuk menggunakan energi nuklir secara damai, termasuk hak untuk memperkaya uranium. Ketegangan ini sebenarnya sudah lama berkembang. Pada tahun 2025, negara-negara Eropa mengaktifkan kembali mekanisme sanksi cepat terhadap program nuklir Iran. Langkah ini memicu sanksi ekonomi yang sangat berat. Menurut sudut pandang Iran, tindakan tersebut merupakan ketidakadilan prosedural yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab pecahnya konflik. Iran juga merujuk pada pasal 51 Piagam PBB, yang menyatakan hak setiap negara untuk membela diri. Dengan dasar hukum itu, Iran menyatakan bahwa serangan mereka terhadap instalasi militer Israel adalah pelaksanaan kedaulatan yang sah. 2. Pembayaran ganti rugi perang. Syarat kedua adalah kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan Epic Fury. Menurut data yang disampaikan oleh Iran, serangan tersebut tidak hanya mengenai fasilitas militer tetapi juga infrastruktur sipil. Beberapa lokasi yang disebut mengalami kerusakan antara lain: Rumah Sakit Gandhi di Teheran, sejumlah sekolah dasar di Provinsi Hormozgan, bahkan simpul penting sistem keuangan Iran. Permintaan kompensasi ini bukan hanya soal ekonomi. Ini juga merupakan pernyataan politik. Iran ingin membangun narasi di opini publik internasional bahwa konflik ini memiliki tanggung jawab hukum yang jelas. Dengan demikian, Iran berharap dapat menggugat legitimasi tuduhan Barat yang selama ini menuduh Iran mendukung terorisme. 3. Jaminan keamanan internasional. Syarat ketiga mungkin yang paling sensitif. Jaminan keamanan internasional. Iran mengaku tidak lagi mempercayai kesepakatan diplomatik yang hanya berupa dokumen. Pengalaman seperti penarikan sepihak Amerika Serikat dari perjanjian nuklir tahun 2018 serta serangan mendadak pada 28 Februari 2026 membuat Iran semakin skeptis. Karena itu, Iran menuntut mekanisme keamanan yang benar-benar mengikat, misalnya melalui jaminan resmi Dewan Keamanan PBB atau mekanisme pertahanan multilateral. Tujuannya jelas: mencegah kemungkinan upaya perubahan rezim di masa depan. Gelombang serangan ke-39 dan ke-40. Di tengah proses diplomasi tersebut, Iran juga menunjukkan kekuatan militernya. Pada 11 Maret, Korps Pengawal Revolusi Iran mengumumkan dimulainya gelombang serangan ke-39. Serangan ini memiliki makna simbolis yang kuat. Sebagai balasan atas kematian Jenderal Mousavi, Iran menggunakan berbagai rudal balistik jarak menengah dan jauh, termasuk Ghadir, Khorramshahr, Emad. Beberapa rudal ini menggunakan teknologi hulu ledak ganda dengan kemampuan reentry independen. Teknologi tersebut membuat sistem pertahanan seperti Patriot dan THAAD harus menghadapi tekanan yang jauh lebih besar. Jika sebelumnya satu pencegat menghadapi satu target, kini satu rudal dapat menghasilkan beberapa sasaran independen. Akibatnya, stok pencegat cepat terkuras. Target utama serangan ini adalah pusat logistik militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Pesan Iran jelas. Meskipun kepemimpinannya diserang, rantai kemampuan serangan jarak jauhnya tetap utuh. Serangan gelombang ke-40. Namun gelombang berikutnya jauh lebih kompleks. Pada 12 Maret, Iran meluncurkan operasi lintas layanan dan lintas negara. Dalam operasi ini, Iran bekerja sama dengan Hizbullah di Lebanon. Selama hampir 5 jam, operasi terkoordinasi dilakukan. Hizbullah meluncurkan drone serang dan rudal jarak pendek dari utara Israel untuk menguras pertahanan udara Israel. Sementara itu, Iran meluncurkan senjata presisi jarak jauh dari wilayahnya sendiri. Dalam gelombang ini muncul dua senjata yang paling menarik perhatian. Rudal hipersonik Fatah. Rudal jarak jauh solid fuel Khaybar Shekan. Rudal hipersonik Fatah memiliki jangkauan sekitar 1.400 km dan kecepatan hingga Mach 15. Dengan kemampuan manuver masuk keluar atmosfer, rudal ini sangat sulit diprediksi oleh radar. Tekanan pada sistem pertahanan Israel. Serangan intens ini membuat sistem pertahanan udara Israel menghadapi tekanan luar biasa.
Sistem berlapis seperti Iron Dome, David's Sling, Arrow, dirancang untuk menghadapi berbagai jenis ancaman. Namun strategi serangan jenuh Iran menargetkan kelemahan utama sistem ini. Ketika ratusan target datang hampir bersamaan, waktu reaksi sistem pertahanan menjadi sangat terbatas. Selain itu ada masalah lain, biaya intersepsi. Setiap rudal pencegat Israel bisa bernilai ratusan ribu hingga jutaan dolar, sementara beberapa rudal Iran jauh lebih murah. Dalam perang gesekan jangka panjang, ketidakseimbangan biaya ini menjadi faktor penting. Dampak pada kawasan dan energi dunia. Konflik ini juga menempatkan negara-negara Teluk dalam posisi sulit. Negara seperti Yordania dan Arab Saudi mencoba mempertahankan netralitas. Namun keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah mereka membuat negara-negara ini otomatis ikut terseret ke dalam konflik. Jika rudal Iran menyerang pangkalan tersebut, negara tuan rumah tidak bisa menghindari dampaknya. Di sisi lain, dampak terbesar mungkin terjadi pada pasar energi global. Iran mulai menerapkan kontrol ketat terhadap lalu lintas di Selat Hormuz. Selat ini merupakan jalur bagi sekitar sepertiga perdagangan minyak dunia. Jika konflik terus meningkat, harga minyak bahkan diperkirakan bisa melampaui $200 per barel. Dunia menuju titik balik. Jika kita melihat semua perkembangan ini secara keseluruhan, jelas bahwa kawasan Timur Tengah sedang memasuki titik balik sejarah. Model lama yang mengandalkan sanksi ekonomi dan konflik terbatas tampaknya sudah tidak lagi efektif. Konflik ini juga memperlihatkan bagaimana teknologi militer modern, seperti rudal hipersonik dan strategi serangan jenuh, mulai mengubah wajah peperangan. Bagi para pengamat geopolitik, ada 3 hal yang perlu diperhatikan ke depan. 1. Perkembangan teknologi rudal Iran. 2. Perubahan hubungan negara Teluk dengan Amerika Serikat. 3. Serta strategi diplomatik Iran di panggung internasional. Asap perang di Teluk Persia mungkin suatu hari akan menghilang. Namun ketika asap itu benar-benar hilang, satu hal hampir pasti. Timur Tengah yang muncul setelahnya tidak akan lagi sama seperti sebelumnya. Sampai jumpa di info lainnya. Klik subscribe dan like jika suka channel ini dan share manfaatnya.